tidak menguasai isu-isu mutakhir tentang lingkungan, apalagi tentang mental health. Jokowi sampai sekarang 80% orang approval ratingnya 80% misalnya, tapi tetap masih diganggu isu-isu. Ya makanya dari nama aja udah kelihatan. Kalau dulu kan Prabowo ya, sekarang pasca Bowo. Ada kira-kira 2 minggu Open Table nggak mengudara ya? Vakum. Bukan karena apa-apa masalahnya. Kita nungguin gelas ini jadi Open Table jadi. Cakep lagi. Nah, cakep lah ya. Cakep. Oke. Ini program yang lain mau dibikinin satu hal. Boleh dong. Fair banget. Open Table duluan. Ini kita ngobrol apa hari ini? Saya ada pertanyaan sih. Kemarin beberapa hari lalu ada pakar gesture atau apa semacam itulah ya, pembaca gerak tubuh gitu. Ada kontennya tuh di media, salah satu media, terus nganalisis gesturnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi kepada Ganjar, gesturnya Pak Jokowi kepada Prabowo. Gitu. Ada 2 nih yang dibaca nih. Menurut dia ini Pak Jokowi itu lebih condong kemana gitu. Padahal menurut saya yang lebih penting itu yang ditanya gimana sebetulnya kalau dibaca gesturnya Prabowo kepada Pak Jokowi. Kan, mengingat begini kan, rekam jejaknya kan mereka 2 kali bertempur lah dalam tanda kutip ya di Pilpres. Rival politik, seru politik. Lah. Dan keras kan, sampai gebrak-gebrakan meja gitu Pak Prabowo, terus sampai ya ngatain macam-macam lah. Tapi kok sekarang siapa? Ini kan artinya mestinya itu yang penting dibaca. Gimana menurut kita nih? Masalah nih, gimana? Ya kalau menurut saya sih memang ini saya nggak tahu ya kan. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, Bung Maki kan nyebut yang pemilu sebelumnya itu kan yang ada video Prabowo gebrak-gebrak ke meja, tapi sampai di Amin Rais di belakangnya itu kan sampai berdiri terus kayak meng-cooling down Prabowo. Agak nggak enak gitu ya. Iya, takut Prabowo kena serangan jantung. Atau gimana, atau ada dia sampai ngelempar handphone atau apa. Itu legend. Terus kemudian belum lagi waktu itu kan karena suasananya keras itu kan, misalnya bukan hanya dari segi penampilan tapi juga bagaimana memobilisir masa misalnya hoax dan fitnah bener-bener. tentang Jokowi PKI obor rakyat itu kan kelihatan sekali bagaimana sikap dan strategi yang dimainkan oleh kubu Prabowo saat itu gitu ya. Nah sekarang kok beda gitu. Iya, nah itu makanya. Jadi sekarang Prabowo kesannya, kalau setidaknya ke Jokowi kan kesannya kayak nyama-nyamain. Iya. Dulu beda-bedain. Pokoknya kita harus beda dengan Jokowi gitulah. Sekarang nyama-nyamain. Seakan-akan Prabowo itu lebih Jokowi dari Jokowi sekarang. Ya emang spesialisnya dia kan. Jadi ini apa yang terjadi gitu? Kalau dulu lebih TNI dari TNI, sekarang lebih Jokowi dari Jokowi. Nah makanya itu kan menurut saya justru itu pertanyaan yang lebih penting. Yang gesturnya yang harus ada perubahan itu ya. Kalau Jokowi ya kan gitu, dari dulu gitu-gitu aja orang ya kan ketika berhadapan sama. Dan yang menarik ada juga video lama ya yang ketika menjelang debat itu kan Pak Jokowi mau merangkul Prabowo. Ya. Terus Prabowo menghindar, menolak gitu. Yeah. Jadi Prabowo merasa nggak mau gitu loh bahkan dideketin sama Jokowi, bertempelan fisik dengan Jokowi itu cium pipi atau saya ingat. Sekarang nyamain gitu. Jadi seakan-akan ya itu tadi dia merasa bahwa itu identik. Prabowo itu adalah bagian dari Jokowi. Iya, gitu saya mah apa kata Pak Jokowi aja gitu ya. Seolah-olah begitu kan. Jadi ini gimana menurut kalau lu ngeliat gimana, San? Kalau gua ngeliat ya makanya dari nama aja udah kelihatan. Kalau dulu kan Prabowo ya, sekarang pasca Bowo. Ini dari nama. S2 dong berarti ya. Pasca. Ya mungkin strategi aja sih Mas, menurutku itu. Strategi Prabowo ya. Prabowo kan pernah bilang berkali-kali gitu sebenarnya bahwa gue pernah nonton tuh cuplikan video tuh Mas, yang Prabowo bilang bercandaan gitu. Ya kita keras-keras ternyata kalah kan sama orang Solo. Ya sekarang kita belajar sama orang Solo. Oke. Jadi ada siasat sih menurutku emang. Jadi siapa jadi kemarin bukan berubah ya, tetapi memang sebuah siasat, bukan tobat lah gitu tapi siasat. Kalau kemarin sempat kayaknya di satu hal tuh dibahas tuh sama Mas Islah ya. Iya, Cak Islah. Cak Islah bahas tentang kuda Troya. Strategi kuda Troya. Jadi gimana nih itunya? Setelah sekian lama nyerang musuh kalah, maksudnya mentok terus, akhirnya pakai strategi kuda Troya. Memasuki wilayah musuh gitu ya. Seolah-olah ngasih hadiah gitu ya. Ngasih hadiah, terus kemudian musuh sudah lengah, terus
dia baru keluar untuk nyerang gitu loh. Nyerang dengan cara tadi itu menjanjikan bahwa mereka akan diperlakukan baik atau pokoknya identik lah, kami sama kok gitu. Tapi lama-lama ya dimusnahkan, dan si pemegang kuda Troya ini yang kemudian mengambil alih. Iya, betul. Jadi ini sebuah strategi yang memang terjadi dalam perperangan. Ini strategi ditulung mentung, Mas ya. Iya, betul. Sekarang berusaha kayak ya udah tolongin Jokowi apa segala macam. Akhirnya tapi di belakang mentung Jokowi nanti bisa jadi. Iya, jadi ini menarik nih, bagaimana pendekatan kubu Gerindra lah ya. Kalau ke Jokowi itu kan kalau di level elit, level itu dia seakan-akan sama dengan Jokowi, menyamakan. Iya, betul. Nah, tapi yang menarik kalau di level bawah. Iya, bagaimana mereka menampilkan diri di Gen Z. Iya. Itu gimana itu? Ini kalau saya perwakilan Gen Z lebih dikit lah. Gen Z lebih 2-3 tahun lah lebihnya. Saya milenial bontot lah. Jadi kalau menurut saya gini ya. Sejauh ini sih menurut saya kalau dilihat dari strategi, Prabowo ini cakep lah ya deketin Gen Z, artinya dia pakai orang lain, timnya dia untuk deketin. Dia sih nggak terlalu banyak ketemu. Kemarin sih sempat ada pertemuan sama Arif Muhammad gitu ya, dan beberapa influencer muda gitu ya. Tapi selain itu kan kita hampir jarang sekali dia sebetulnya secara langsung menemui anak-anak muda. Betul. Jadi orang-orang di sekelilingnya dia yang anak-anak muda yang timnya dia lah, profesionalnya dia yang kemudian dekati ke generasi dia. Cuma masalahnya adalah mereka justru anak-anak muda itu justru kekurangan otentisitas dalam pengertian dia ngeliat Prabowo yang asli kayak gimana. Nah itu, dan menurut gua ini bagian dari siasat itu sih, Mas. Kenapa ya? Prabowo sengaja tidak tampil langsung. Iya. Karena kalau tampil langsung dia balik lagi jadi Prabowo. Betul. Bukan pas Prabowo gitu. Yang kelihatan banget waktu dia di Mata Najwa. Iya, itu udah hampir tuh. Mata Najwa itu kan penontonnya banyak banget kan. Penontonnya, tapi oleh timnya Prabowo juga nggak terlalu diglorifikasi tuh hasilnya. Potongan-potongannya misalnya nggak banyak disebar, karena apa? Di situ Prabowo kelihatan. Itulah Prabowo yang ngomongnya gagap-gagap, yang tidak menjawab pertanyaan gitu. Reaksioner masih ada kayak kebingungan gitu. Dan juga kan kayak tidak menguasai, kalau di Mata Najwa ya, tidak menguasai isu-isu mutakhir tentang lingkungan, apalagi tentang mental health, tentang isu-isu yang anak menjadi muda concernnya Gen Z gitu. Betul. Itu kan Prabowo nggak bisa masuk gitu ke isu. Makanya PR-nya nanti menurut saya adalah semakin dekat ke pemilu adalah semakin sering dia harus nongol sendiri. Jadi dirinya, maksudnya dia nongol sendiri, nggak bisa diwakili gitu lah. Nggak bisa diwakili. Nah itu kelihatan. Nggak mau dia. Khusus ke Gen Z dia nggak mau tampil, karena kalau tampil Gen Z lari semua. Iya, kayak kemarin kan itu kita nunggu dia selesai jawab kok lama ya, sampai Najwa itu saya ingat 1 jam. Hampir 1 jam atau 1 jam Najwa baru bilang, nah ini baru mulai seru nih. Iya. Saya ingat sekali itu. Dan kelihatan kali Najwa nahan diri di situ. Agak nggak fair juga sih sebetulnya, karena sama yang lain dia ngejar, tapi sama Pak Prabowo kok kayaknya kasihan juga nih mau dikejar gitu. Takut juga, Bung. Iya, nanti kalau keluar Prabowo-nya. Betul. Nah, yang menarik ya kaitannya dengan Gen Z ini kan memang ada pencitraan yang ingin ditampilkan oleh timnya Prabowo ya. Tim pemenangannya lah gitu ya. Iya. Jadi misalnya yang ditampilkan itu sisi-sisi Prabowo yang sama sekali nggak muncul dalam periode sebelumnya kan. Misalnya pakai hoodie. Nah, itu kan gambar Prabowo pakai hoodie itu kan nyebar kemana-mana, dan respon para viewers ya, cute banget. Tapi gitu kan. Terus kucing. Iya, kucing itu ya. Itu kan lama dia. Ditampilkan betul. Iya, Bobby, kucingnya Prabowo, seakan-akan dia ini animal lover. Tapi ngomong-ngomong hoodie itu, ngomong-ngomong yang posting dia pakai hoodie itu kan sebetulnya untuk nutupin apa ya istilahnya ya? Waktu itu ada blunder terus mau ditutupin pakai blunder apa ya? Ya ini yang habis ISS itu, Mas, kalau salah. Oh, bukan, sebelumnya. Jadi ada tim dia yang gerak sendiri, tiba-tiba deklarasi pasukan 08. Oh yang mau gerbek netizen. Yang bilang akan mencari siapa aja yang kita kompeten, siap sampai ke rumahnya kita samperin gitu ya. Siapa aja betul. yang meledek Prabowo kita samperin gitu. Masih ada nggak videonya itu? Masih. Nanti kita cari nih. Jadi pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital, bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian IP address-nya bisa di-trace.
sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Artinya saya ingat betul itu kronologinya ketika video itu mulai rame nyebar, ditutuplah pakai posting itu jeder, dan itu posting itu dia pakai hoodie itu postingnya diamplifikasi besar-besaran. Jadi nutup lah itu pasukan 08, nggak bunyi, padahal itu kan kacau sekali itu. Tapi menarik, Prabowo itu emang kesini-sini tuh Mas, kelihatan dia tuh memanfaatkan gesture, bukan lagi orasi. Kayak yang ditampilkan di media sosial itu bukan lagi pidato-pidato soal Prabowo. Oh iya. Tapi Prabowo jalan di karpet gitu. Ya. Karpet merah di sampingnya, terus wah inilah rendah hatian Pak Prabowo yang kayak gitu-gitu. Iya. Itu kira-kira kenapa begitu? Ya menurut gua karena ya itu tadi kayak di Najwa aja, Prabowo susah untuk menangkap gagasan-gagasan baru, Prabowo takut kejeblos ke diri dia yang lama, terus ketahuan kemudian tidak tulus kalau pertanyaan lu di awal tadi soal gesture dia ke Jokowi. Karena mau nggak mau ya di awal kan Prabowo suka ngeritik gitu. Nanti bablasan lagi ke situ kecolek dikit. Kalau kata Bana kayak odol. Pencet dikit langsung keluar semua gitu. Nah, sebenarnya test case yang menarik ya, yang perlu kita cek ya tentang seberapa jauh Prabowo berubah gitu ya. Itu kita lihat bagaimana sih sebenarnya kedekatan dia sekarang, hubungan dia sekarang dengan kelompok-kelompok Islam garis keras. Oh iya. Misalnya 212. Kelihatan dia kelihatan dia agak nutupin seakan masa itunya. Sekarang kan mereka ini senyap. Iya. Betul. Ya, jadi kelompok-kelompok ya FPI. Bukan berarti ditinggal. Iya. Buktinya adalah ketua tim relawannya kan? Koordinator relawan Fauzi Badila. Fauzi Badila yang sangat pro. Fauzi Badila itu FPI garis keras itu, pendukung FPI garis keras lah. Iya. Jadi sekarang jadi ketua tim relawan. Betul, iya. Ketua tim relawannya Prabowo. Loh iya dong. Berarti masih diakomodasi lah. Masih iya. Ya ada yang bilang Cak Islah misalnya, Cak Islah Barawi dalam wawancara dengan di satu hal bilang bahwa dia sih masih percaya bahwa mereka masih mendukung Prabowo ya, kubu kelompok Islam garis keras ini, dan saat ini tapi disembunyikan, ditaruh di bawah karpet. Artinya tidak diputus itu. Tidak komunikasi diputus. tidak diputus. Di balik kuda Troyanya tadi itu Mas. Isinya ternyata begitu kalau dibuka. Masih ada, makanya dia relatif nggak diganggu kan. Beda sama misalnya kalau kita lihat Pak Jokowi sampai sekarang 80% orang approval ratingnya 80% misalnya, tapi tetap masih diganggu isu-isu. Walaupun nggak sekencang dulu ya. Artinya Prabowo nggak pernah diganggu kayak begitu-gitu. Nah yang menarik sebenarnya Pak Jokowi sendiri. Ya. Pak Jokowi itu kan seorang pemain catur politik yang handal ya. Betul. Kira-kira nyadar nggak soal strategi Prabowo semacam ini ya? Sadar lah. Jadi Prabowo mendekat dengan model strategi kuda Troya itu kan, yaitu nyama-nyamain dengan Jokowi. Seakan-akan dia adalah identik dengan Jokowi gitu, padahal kenyataannya sebenarnya itu hanya siasat saja. Ya. Kan berarti Pak Jokowi harus waspada bahwa suatu ketika akan terjadi pembalikan kan? Iya. Nah mungkin saya mikirnya gini, Bung Magi dan Bung Hasan. Jadi jangan-jangan Pak Jokowi ini memainkan itu loh, yang diktumnya Sun Tzu itu, strategi Sun Tzu yang dikutip juga di Godfather. Get your friend close, your enemy even closer. Ya, jadi deketilah temenmu. Tapi lebih dekat. Deketilah yang lebih dekat lagi ke musuhmu. Sampai lupa bahwa sekarang kita udah nggak musuhan ya. Kesannya begitu. Iya, sekarang kan Prabowo narasinya kan udah nggak musuhan gitu. Tapi saya ingat waktu kemarin di Mata Najwa dia tampil, ada satu diktum yang menurut saya menunjukkan bahwa Prabowo sebetulnya tidak banyak berubah. Yang masih dia pakai diktumnya bahwa apa istilah dia tuh? 1000 harimau dipimpin oleh seekor kambing. Itu kan dulu dipakai untuk ngatain Jokowi sebetulnya. Dianggap kan saya ini singa, Jokowi itu siapa? Waktu dua pilpres sebelumnya kan. Dulu dikatain sama Budiman, kucing Anggora. Iya, makanya kan. Dia menganggap dirinya singa, sementara Jokowi itu siapa? Kambing pun bukan gitu loh. Dulu, makanya dia pakai itu dulu diktumnya. 1000 singa, 1000 harimau dipimpin oleh satu kambing, akan ngembek semuanya gitu. Nah, ini masih dipakai tuh kemarin. Sementara sebaliknya, 1000 kambing dipimpin satu harimau, maka semuanya akan mengaum gitu. Kenyataannya kalau kambing dipimpin harimau ya mati semua. Benar. Yang ada bukan ngaum. Dimakanin. Itu masih dipakai sama dia kemarin di Mata Najwa. Saya ingat sekali, dan itu saya kira nggak banyak berubah lah. Itu menunjukkan dia sebetulnya ya begitulah. Ya, ini memang soal kecanggihan tim strategi kampanyenya ya. Betul. Untuk memainkan, harus diakui itu. Kan mereka udah kalah berkali-kali, mereka harus mengubah
strategi dong gitu. Ya. Nah, yang saya baca Bung Maki dan Bung Hasan ya, yaitu pendekatannya kalau ke elit, ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi lah. Gitu. Iya. Dia ngerangkul gitu ya, menyebut dirinya sama dengan Jokowi. Betul. Gitu ya. Sementara kalau ke Gen Z, Betul. dia pakai yang superficial. Iya, superficial. Iya. Yang gimmick, Iya, postingan, yang estetik lah. Istilahnya gini lah, talk less, selfie more. Iya. Betul. Dan di level bawah dan maksudnya di bawah dia ya, selain Pak Prabowo di bawahnya itu masih level elit misalnya. Toh masih nyerang-nyerang juga tuh. Benar-benar. Walaupun frekuensinya nggak sama seperti dulu. Yang terbuka aja deh. Kalau yang tidak terbuka menyerang itu banyak lah. Tapi yang terbuka kayak misalnya Hasim pernah ngatain Ganjar gitu misalnya, menyerang Ganjar. Padahal dia nggak pernah dicolek. Betul. Baru kemarin Dasko ya. Dasko bilang bahwa kalau nggak salah Dasko ya yang bilang bahwa ini relawan yang bilang pilih Ganjar dibayar dibayar gitu. Langsung menuduh gitu ya. Iya, jadi dia muter video, itu kan ada beritanya, dia muter video terus bilang ini dibayar gitu. Kita nggak usah begini gitu. Ya itu. Nah, ini menarik nih, Bung, soal bagaimana mereka secara sadar melakukan modifikasi pencitraan ya. Itu juga seakan-akan kan mengesankan buat tim bahwa Prabowo dan timnya itu sekarang ini pendekatannya friendly, nggak mau nyerang, ya, dan nggak mau musuhan, ya, gitu. Betul. Dan itu kan juga cara yang dipakai mereka menampilkan berada di tengah polarisasi atau gontok-gontokan antara kubunya Ganjar dengan kubunya Anies. Ya. Jadi sebenarnya bukan berubah, memang ini siasat. Betul. Dan tapi yang harus diwaspadai oleh Prabowo itu cuma satu, Mas, menurutku. Gen Z, anak muda maupun terutama yang anak-anak muda ini, mereka ini adalah generasi yang nggak cukup dengan selfie aja. Betul. Pada waktunya mereka akan menagih gagasan. Mereka kritis juga. Jangan kasih tahu dong. Iya. Apa? Nah, Astagfirullah. makanya saya bilang tantangannya adalah semakin dekat pemilu semakin berat buat Prabowo karena dia harus muncul pada akhirnya kan tidak hanya di debat. Debat capres kan mau nggak mau dia harus tampil. Nggak bisa misalnya Pak misinya apa? Lihat aja di posting medsos atau Instagram saya. Makanya nanti kan dia harus mulai kampanye. Tidak hanya di debat tapi juga kampanye langsung kan di TV pasti dipanggil sana sini podcast dan lain sebagainya. Jadi intinya sebelum sampai ke pemilu bener kata Ariel bilang, tapi buka dulu topengmu, buka